kita ajukan ada 120 halaman. Yang paling penting dari SFC itu bahwa terjadi error in subjecto, artinya korban yang sebenarnya itu adalah menurut SFC kami adalah perusahaan PT Glatik seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam SFC dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi agak kurang. Tadi ada yang menarik juga, Niki meminta agar Bepom ditutup terang. Ya, itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah, segera kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan, ya. Bang, tadi juga Niki sempat nangis. Ya, itu terkait dengan anaknya kan, ya di terakhir itu kan masalah eksepsi untuk anak-anaknya yang 3 itu. Bang Niki juga tadi kan sempat menyebutkan eksepsi ini juga teringat melihat Bang Fahmi teringat seperti ayahnya juga. Saat abang membacakan eksepsi. Iya, karena ada diri ayahnya Kaniki dalam Bang Fahmi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini teman-teman, suara saya kurang nggak enak suara saya. Biar Gali atau Usman salah satu yang jelasin masalah eksepsi ya. Lihat suara saya agak beda ini. Bang, mungkin boleh dirincikan lagi poin-poin eksepsinya apa aja? Jadi kan banyak banget ya soalnya. Ya banyak banget, 120 halaman. Poin-poinnya aja Bang, eksepsinya apa aja? Intinya bang. Baik, terima kasih ya. Dari beberapa poin eksepsi ya yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban, tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Terus juga kemudian terkait dengan dakwaan TPPU ya. Nah, dakwaan TPPU ini kami menyimpulkan bahwa ini adalah dakwaan yang tidak cermat gitu ya. Dakwaan tidak lengkap, tidak jelas. Karena apa? Karena di dalam uraian dakwaan itu tidak mencantumkan predikat crime-nya atau tindak pidana asal. Jadi terdakwa Niki ini dituduh melakukan pelanggaran pasal 3 Undang-Undang TPPU. Tapi uraian jaksa itu dalam dakwaannya tidak menyebutkan tindak pidana asal ini yang mana. Undang-Undang TPPU ada 26 jenis tindak pidana asal. Dari ke-26 itu tidak satu pun diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Nah, oleh sebab itu, menurut kami dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum itu adalah dakwaan yang kabur atau tidak cermat lah, kira-kira begitu. Berarti bisa